Kayaknya kita semua setuju ya, kita ini hidup di dunia yang terobsesi banget sama penampilan. Tapi gimana kalau saya bilang, kekayaan yang sejati itu justru hal-hal yang sama sekali nggak kelihatan. Konsep sederhana ini, kalau kita benar-benar pahami, bisa mengubah cara kita melihat uang selamanya. Ini bukan tentang apa yang kita pamerkan, tapi tentang apa yang kita simpan baik-baik. Nah, ide brilian ini datangnya dari bab 9 buku fenomenal karya Morgan Housel, The Psychology of Money. Ini bukan buku tentang cara cepat kaya atau tips investasi, bukan. Ini lebih dalam dari itu. Buku ini ngebahas hubungan kita yang seringkali rumit antara psikologi manusia dan uang. Dan khusus di bab ini, Housel ngebongkar salah satu salah kaprah terbesar soal kesuksesan finansial. Oke, kita masuk bagian pertama, ilusi kekayaan. Jadi gini, sebelum kita bisa ngerti apa itu kekayaan yang sesungguhnya, kita harus bongkar dulu nih ilusi yang selama ini ngecoh kita. Ilusi bahwa pengeluaran besar itu sama dengan kekayaan besar. Anda pasti pernah lihat kan, orang dengan mobil paling keren, yang postingan liburannya di media sosial nggak berhenti-berhenti? Kita otomatis mikir, wah, dia pasti kaya banget. Tapi pernah nggak sih Anda berhenti sejenak dan bertanya-tanya, kenapa kok seringnya orang yang kelihatannya paling kaya, justru yang paling pusing soal keuangan? Aneh ya, inilah paradoksnya. Jawabannya sebenarnya cukup simpel. Otak kita itu suka jalan pintas. Dari kecil, kita udah diajarin kalau kekayaan itu ya sesuatu yang bisa dilihat. Mobil sport, rumah mega, jam tangan mahal, itu semua kan sinyal yang gampang banget dibaca. Jadi, otak kita otomatis bikin kesimpulan, pengeluaran besar sama dengan kekayaan besar. Padahal, ini adalah jebakan pemikiran yang bahaya banget. Nah, jebakan inilah yang membawa kita ke sebuah perbedaan yang sangat-sangat penting. Perbedaan antara menjadi kaya dan menjadi berada. Ini kedengarannya mirip ya, tapi percayalah, ini adalah dua dunia finansial yang totally berbeda. Coba kita lihat bedanya. Di satu sisi ada orang kaya. Ini seringnya berarti punya pendapatan tinggi yang langsung diubah jadi gaya hidup. Gaji gede masuk, mobil mewah keluar. Aliran uangnya deras banget, tapi seringkali nggak ada yang ngisa di ember. Di sisi lain ada orang yang berada. Ini soal apa yang kamu simpan, bukan apa yang kamu habiskan. Ini adalah aset-aset yang nggak kelihatan, investasi, tabungan, yang diam-diam tumbuh dan ngasih kamu sesuatu yang jauh lebih berharga dari sekedar mobil mewah, pilihan dan kebebasan. Jadi ini dia intinya, kekayaan sejati itu adalah sisa pendapatan kamu yang nggak kamu ubah jadi barang-barang yang bisa dipamerin. Itu ibarat pasukan finansial tak kasat mata yang kerja buat kamu 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Mereka ngasih kamu kebebasan, pilihan, dan yang paling penting, ketenangan pikiran. Kekayaan itu sunyi, teman-teman. Dan justru di dalam kesunyian itulah kekuatannya berada. Biar kita lebih paham lagi betapa dalamnya perbedaan ini, yuk kita lihat dua kisah nyata yang kontras banget. Kisah seorang eksekutif lulusan Harvard dan seorang petugas kebersihan. Percaya deh, kisah mereka ini adalah pelajaran paling dahsyat tentang kekayaan yang terlihat versus kekayaan yang tersembunyi. Pertama, kita kenalan sama Richard Fuscong. Wah, kalau ngomongin soal sukses, dia ini poster boy-nya. Lulusan Harvard, eksekutif top di Merrill Lynch, bahkan masuk daftar bergengsi 40 under 40. Pokoknya, semua sinyal dari luar itu teriak, orang ini super kaya. Dan dia benar-benar hidup sesuai citranya itu. Rumahnya luasnya 1.600 meter persegi lebih. Lengkap dengan 11 kamar mandi, 2 lift, dan 7 garasi. Gila kan? Dan biaya perawatannya aja coba tebak berapa? $90.000 setiap bulan. Ini adalah contoh paling ekstrim dari pendapatan tinggi yang seluruhnya dialirkan untuk membiayai gaya hidup yang sangat-sangat terlihat. Tapi kemudian, petaka datang. Krisis keuangan 2008 menghantam. Tiba-tiba pendapatannya kering kerontang. Dan gaya hidup mewah yang dibangun di atas tumpukan utang itu, ya, runtuh kayak rumah kartu. Richard Fuscong, pria yang tadinya seolah punya segalanya, akhirnya kehilangan segalanya. Dia menyatakan bangkrut, rumah megahnya disita. Pelajarannya, jelas banget, dia itu kaya, tapi sama sekali nggak berada. Sekarang, kita putar balik 180 derajat dan bertemu dengan Ronald Read. Dia ini kebalikannya Fuscong nih. Puluhan tahun hidupnya dihabiskan sebagai petugas kebersihan dan penjaga pom bensin. Rumahnya sederhana. Mobilnya bekas, nggak ada satupun sinyal dari luar yang nunjukin kalau dia punya uang. Dia adalah tipe orang yang mungkin nggak akan kita lirik 2 kali kalau papasan di jalan. Tapi, saat Ronald Read meninggal di usia 92 tahun, sebuah rahasia besar terungkap dan bikin semua orang kaget.
Pria sederhana ini ternyata ninggalin warisan senilai 8 juta dolar. 8 juta dolar! Ini bukan karena menang lotre atau warisan mendadak loh. Ini adalah hasil dari kesabaran luar biasa. Nabung sedikit demi sedikit dari gaji yang pas-pasan dan membiarkan keajaiban bunga majemuk bekerja dalam sunyi selama puluhan tahun. Dia nggak pernah kelihatan kaya, tapi dia sangat-sangat berada. Kekayaannya benar-benar tersembunyi. Dua kisah yang kontras ini membawa kita ke pelajaran utamanya. Betapa bahayanya membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Kita seringkali membandingkan dapur kita dengan ruang tamu orang lain. Dan itu adalah permainan yang gak akan pernah bisa kita menangkan. Ini pertanyaan yang harus kita renungkan baik-baik kan? Kalau kekayaan sejati itu nggak kelihatan karena tersimpan di rekening investasi, di dana darurat, terus kenapa kita begitu terobsesi mengukur kesuksesan kita berdasarkan apa yang kelihatan dari orang lain? Kita itu pakai penggaris yang salah. Kenapa? Karena yang kita lihat itu cuma puncak gunung esnya aja. Kita lihat mobilnya, tapi kita nggak lihat cicilannya yang bikin pusing. Kita lihat rumahnya, tapi kita nggak lihat KPR-nya yang mencekik. Kita lihat senyumnya di Instagram, tapi kita nggak lihat stres dan cemasnya dia mikirin tagihan di malam hari. Kalau kita fokus sama yang kelihatan, kita pasti salah paham. Terus solusinya gimana dong? Jawabannya adalah dengan mengalihkan fokus kita. Berhenti mati-matian membangun apa yang bisa dilihat orang, dan mulailah fokus membangun fondasi yang kokoh, yang justru nggak kelihatan. Ini ada 3 langkah praktis yang bisa kita mulai. Pertama, ubah tujuan utama kita. Bukan lagi pengen kelihatan kaya, tapi pengen merasa aman. Prioritaskan ketenangan batin di atas pameran status. Kedua, ubah cara kita mengukur kebahagiaan. Cari kepuasan bukan dari beli barang baru, tapi dari ngelihat angka tabungan dan investasi kita bertambah. Dan yang paling penting nih, ketiga, setiap kali mau belanja, berhenti dulu sebentar, tanya ke diri sendiri, aku beli ini beneran buat aku atau buat penonton yang ada di kepalaku. Jadi, ingatlah ini, kekayaan sejati itu nggak pernah teriak, dia cuma berbisik. Kekayaan itu bukan mobil yang meraung di jalanan, tapi kemampuan untuk tidur nyenyak di malam hari, tanpa khawatir soal tagihan. Ini bukan tentang pertunjukan, tapi tentang punya pilihan. Itulah kekayaan yang sebenarnya. Kekuatan sunyi yang bekerja di latar belakang hidup kita, bahkan saat nggak ada satu orang pun yang sadar.